Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Pertama kali khatib sampaikan selamat tahun baru Islam 1447 Hijriah yang seremonialnya boleh jadi jauh dibandingkan ketika kita merayakan hari raya tahun baru Masehi. Di malam-malam jelang tahun baru, seringkali di antara kita banyak yang masih melek menunggu perpindahan waktu menuju ke 00. Betapa banyak orang-orang rela untuk bangun malam itu untuk menunggu perpindahan waktu yang dinanti oleh seluruh dunia, ditandai dengan petasan, dengan mercon, dengan banyak hal-hal, trompet, apalagi suara-suara yang genggam gempita. Ditunggu malam itu. Bandingkan dengan semalam, seperti tidak ada apa-apanya, seperti malam-malam tahun-tahun sebelumnya, biasa-biasa saja. Padahal momentum tahun baru Islam adalah salah satu momentum perubahan dalam diri kita. Maukah kita berubah menjadi lebih baik atau kita bertingkah seperti biasa-biasa saja atau malah menjadi hamba yang terpuruk? Semoga tahun baru Islam tahun ini membawa perubahan kepada kita. Bagaimana yang saya sampaikan tadi di awal ayat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hamba yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan setiap diri memperhatikan apa yang dia akan lakukan di masa mendatang. Dan Allah ingatkan wattaqullah dan bertakwa kepada aku, kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Hari ini momentum tahun baru 1447 Hijriah kita jadikan sebuah momentum perubahan agar kita kelak termasuk hamba-hamba yang bertakwa sebagaimana janji dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Agar kita mulia di sisi Allah, maka adalah kita bertakwa. Oleh karenanya satu keniscayaan bagi kita adalah meningkatkan ketakwaan kita dari pola yang boleh jadi biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya harus berubah. Saya harus menjadikan sesuatu momentum ini menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Sehingga gelar muttaqin insyaallah bisa kita capai bersama-sama. Salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan risalah ketauhidan kepada kita, yang di ujung kehidupannya lagi-lagi seringkali saya sampaikan, dia tidak berkata aina binti, aina zauji, aina jaddi atau jaddati. Tidak pernah.
Dia berpikir seperti itu. Mana anakku, mana istriku, mana cucuku? Tidak. Tapi ditanyakan adalah ainta ummati. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, termasuk kepada hamba-hamba yang muslim dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Allah, momentum perubahan waktu seringkali disinyalir oleh Al-Quran, disinggung oleh Al-Quran. Wal fajr, wal layalin ashar, wasyamsi wadduhaha, wan najmi idza hawa, wadduha wal laili idza saja. Seringkali kita dengar Allah bersumpah atas waktu-waktu tersebut. Terlebih yang sering kita hafalkan boleh jadi surat yang paling ringan, paling enteng, paling mudah. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan rugi. Allah sudah katakan, manusia pasti berada dalam kerugian. Rugi yang amat sangat luar biasa. Fitrahnya seperti itu. Tapi ada penafian, kata Allah. Illalladzina amanu. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, tidak ada yang mengenal kata rugi. Karena setiap ujian, hatta ujian terburuk sekalipun, itu adalah bagian dari takdir dari Allah. Antum minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir iman, kebaikan, bahkan yang buruk sekalipun, itu datang dari Allah. Maka buat orang beriman tidak ada yang namanya kata rugi. Itu lafaz digunakan secara umum. Manusia berada dalam kerugian. Kecuali tadi, illalladzina amanu, itu orang beriman. Antum minna billah wa rasuli wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal qadari bi khairihi wa syarrihi. 6. Perkara iman sebagai dasar keimanan kita kepada Allah SWT dan seluruh alam semesta ini. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah merasa rugi. Dilanjutkan setelah itu apa? Wa amilus shalihat, dan orang-orang senantiasa berbuat kebajikan. Apapun kebajikan kita lakukan, pasti akan ada ganjaran dari Allah. In tuqridu qardan hasanah fa yudha'if lahu adhafan mudha'afah. Barang siapa mampu meminjamkan pinjaman terbaik kepada Allah, kata Allah, adhafan mudha'afah. Dan Allah akan gantikan dan Allah lipat gandakan pinjaman tersebut. Perkara berbuat kebajikan ketika kita mampu bersedekah dengan sebutir kurma kepada orang lain, itu bagian dari sedekah. Senyum kepada saudaranya, itu bagian dari sedekah. Menyingkirkan duri atau barang-barang yang berbahaya dari jalan, itu bagian dari sedekah. Bagian dari amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Setelah itu apa? Wa tawassaw bil haqq, senantiasa berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan senantiasa bersabar. Orang-orang beriman dan beramal soleh pasti dia akan senantiasa berbuat baik dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian. Wasabrun jamil, kesabaran yang baik adalah orang-orang ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Jamaah Allah, teringat dengan statement Rasulullah ketika memproses dirinya dan seluruh umatnya untuk pindah. Karena kezaliman yang luar biasa di bumi Mekah waktu itu. Maka Rasulullah melakukan proses yang namanya hijrah. Perpindahan dari Mekah menuju Madinah. Dalam kitab Arba'in karya Al-Imam Nawawi, hadis Arba'in termasuk hadis nomor 1. Disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika dia bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti berdasarkan dengan niat. Dan niat itu akan mempengaruhi pada apa yang dia niatkan tadi. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi.
Niat itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara sengaja. Dari hatinya disampaikan, kemudian diolah oleh pikirannya, kemudian dilaksanakan dengan amal dia, perilaku perbuatan. Mind, soul, and body. Antara hati, pikiran, dan aksi dilaksanakan bersamaan. Sama ketika itu melakukan sholat, Allahu Akbar. Niat. Niat itu kapan? Mulai dari takbir sampai salam, itu niat. Sehingga perjalanan sholat kita insya Allah tidak akan sia-sia. Karena boleh takbir sampai salam, kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana ketika hati kita tercerai-berai? Lupa. Atau diposisikan ingat pada yang lain. Kembalikan. Diam sejenak, kemudian kembali. Saya sedang melaksanakan sholat. Karena memang godaan syaitan, iblis la'natullah akan mengganggu orang-orang yang sholat. Makanya kita butuh yang namanya takbir. Allahu Akbar. Membesarkan asma Allah. Setiap sholat kita ada beberapa bagian, pasti ada Allahu Akbar, supaya kita ingat kita sedang melaksanakan sholat. Maka niat tadi selalu kita sengaja. Boleh jadi jenengan dulu tidak tinggal di daerah sini. Boleh jadi jenengan dulu pernah tinggal di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau boleh Jakarta atau daerah-daerah manapun. Pindah ke sini dalam rangka apa? Mencari kebaikan-kebaikan. Mencari sesuatu yang lebih baik dibandingkan di tempat yang lama. Saya ketika berasal dari Jakarta, hijrah ke sini dalam rangka minta kepada sesuatu yang lebih baik. Ya Allah, saya ingin hijrah untuk menuju yang lebih baik. Hijrah. Berupaya menjadi lebih baik dibandingkan berada posisi yang masih Jakarta. Boleh jadi usaha di sana sudah oke, tapi saya minta lebih nyaman, lebih tenang, lebih enak dalam beribadah. Saya harus melakukan hijrah. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kurang lebih 13 tahun lamanya. Saya sudah berada di sini dan saya nyaman. Bisa beribadah dengan nyaman, amat luar biasa. Hijrah, perpindahan. Niatnya untuk apa? Faman kana hijratuhu ila Allah wa Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa Rasul, kata Allah. Kata Rasulullah mengatakan seperti ini. Barang siapa yang niat hijrahnya atas nama Allah dan Rasul, atas nama Allah dan nama aku, maka hasil dari perpindahan proses hijrahnya dia adalah atas nama Allah dan Rasul. Pasti mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena sudah menyatakan saya hijrah atas nama Allah dan Rasul. Akan mendapatkan fasilitas dari Allah dan Rasul juga. Tapi sebaliknya dilanjutkan di hadis berikutnya. Faman hijrahu di dunia yusibuha. Barang siapa hijrahnya ke sana dalam rangka mengejar dunia. Saya nanti ketika berada di Madinah, saya mau nyari penghidupan yang lebih baik. Karena saya tidak nyaman berada di Mekah. Bukan mencari ridha Allah dulu. Bukan mencari atas nama Allah dan Rasul dulu. Tapi langsung niatnya untuk berubah. Saya mau membuat perdagangan, perniagaan yang lebih baik dibandingkan ketika berada di Mekah. Awim ratin yungkihuha. Atau dia mencari ke sana tuh hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mencari pasangan hidupnya. Boleh jadi wanita di Madinah lebih cantik, lebih kaya, lebih mudah untuk dinikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka niat itu tadi kata Allah hanya sebatas dia mendapatkan fasilitas dunia atau wanita yang nanti akan dia nikahi. Patokan dasarnya hijrah kita ini, perpindahan kita ini atas nama Allah dan Rasul atau untuk urusan dunia. Kalau urusan dunia Allah berikan, silahkan. Aku beri dunia dan sisinya. Tapi engkau tidak akan mendapati aku dan Rasulmu. Sehingga ada doa kita senantiasa minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia sekaligus kebaikan di akhirat. Jazakumullah. Peristiwa kita untuk hijrah boleh jadi kita punya cita-cita di masa lalu sampai sekarang apa yang sudah kita dapatkan. Saya tutup dengan cerita ketika ada seorang anak kecil yang dalam posisi ibunya sakit keras, maka dia menuju ke toko obat.
dia minta obat untuk pengobatan ibunya. Padahal tidak punya uang. Dia tetap meminta, sehingga saat diberikan obat itu oleh petugas apotik, obat itu langsung diambil, kemudian dia lari. Tapi ketangkap oleh sang penjaga toko. Kamu mencuri ya? Karena dia tidak punya uang. Qadarullah ada orang lain di sekitar itu kemudian menyampiri. Kenapa Pak? Anak ini mau ngambil obat tanpa bayar, dia mencuri. Oke, saya akan bayar dia. Anak itu langsung lari, tidak mengucapkan terima kasih, langsung lari menuju rumahnya untuk proses pengobatan ibunya. Waktu demi waktu berlalu kurang lebih 20 tahun lamanya. Orang yang pernah memberikan kontribusi tadi, nilainya kecil, memberikan obat, yang membayar obat si anak kecil tadi, dia ditimpa oleh satu penyakit. Penyakit yang sudah kronis karena penyakit menahun, sampai-sampai harus dioperasi dan biayanya amat tinggi. Saat itu posisi dia sudah tidak memiliki uang dan dia bingung bagaimana proses pengobatan. Qadarullah ada seorang dokter di sana, dokter spesialis yang menangani penyakit orang tersebut, kemudian diobati dan disembuhkan. Setelah itu dibuat catatan. Tidak usah dibayar Pak, Bapak sudah bayar 20 tahun yang lalu. Visioner. Kebaikan yang pernah kita lakukan saat ini boleh jadi suatu saat akan kita dapatkan di masa mendatang. Itulah catatan kebaikan, amalan kebaikan kita. Yang boleh jadi tanpa kita sadari, kita sudah menanam benih kebaikan, kemudian hasilnya kita dapatkan 10, 20 tahun, 30 tahun berikutnya. Maka jadikan potensi kebaikan yang ada dalam diri kita, hendaklah terus berbuat baik, supaya kita yakin tahun-tahun berikutnya Allah tingkatkan derajat kita, Allah lebih muliakan ketakwaan kita, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh sekaligus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi catatan buat kita, tahun baru ini menjadi suatu hal titik tolak perjuangan kita ke depan. Maukah kita berbuat untuk Allah dan Rasulnya atau hanya untuk memperkaya diri kita sendiri? Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallah. Mari kita hantarkan khutbah kedua dengan doa bersama-sama. Semoga Allah ridho dengan seluruh amalan kita. Allah senantiasa menyelamatkan hidup kita, merahmati dan memberkahi keluarga kita semua, sehingga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan hamba yang beriman dan beramal soleh, serta dimasukkan gelar muttaqin bersama-sama. Waradallahu sadatina Abu Bakar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqiminas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.